Halo guys, jumpa lagi kita dengan seseorang yang mengejutkan. Saya Farid Junarto dan Mbak Kasita. Halo semuanya. Apa kabar Mbak? Kabar baik Mas. Omongin sama para Gen Z dan juga generasi X gitu yang lagi nonton. Siapa Mbak Kasita? Halo teman-teman semua, kenalkan nama saya Kasita Ari Katmandu. Cukup dipanggil dengan Mbak Sita atau Mbak Kasita. Saat ini saya sebagai anggota DPD RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah dan juga Ketua DPD KNPI Provinsi Jawa Tengah. Salam kenal semuanya. DPD RI guys dan juga DPD KNPI Provinsi Jawa Tengah. Ya. Jadi artinya itu memimpin KNPI 35 kabupaten kota. Iya. Wih, menarik betul. ini, menarik. Ketua KNPI. Iya. Iya, Ketua KNPI guys, ini Mbak Sita panggilannya. Mbak Sita, apa pengalaman menjadi Ketua KNPI yang menarik ini? Aduh, yang menarik sangat banyak sekali. Apa Mbak Sita? Jadi ketua KNPI itu artinya kita ini menjadi pengayom di satu wadah semua OKP yang ada di Jawa Tengah, organisasi-organisasi kepemudaan di Jawa Tengah, yang pastinya ini punya karakteristik yang beda, kemudian filosofi yang beda, ya macam-macam lah, beda ideologi pun dengan kita. Jadi itu tantangannya. Ya, OKP itu guys, organisasi kepemudaan. Ya. Jadi organisasi kepemudaan itu banyak banget. Banyak sekali. Ya, itu di bawah KNPI. Di bawah KNPI Provinsi Jawa Tengah. Kalau rapat banyak dong, Mbak? Lumayan, banyak. Terus berarti suka pergi-pergi ke kabupaten kota gitu, Mbak? Ya, nah ini tantangan yang kedua. Apa itu? Jadi yang kedua ini hal yang menarik sebagai Ketua KNPI Jawa Tengah, kita ini juga membawahi teman-teman di DPD KNPI Kabupaten Kota. Kebetulan Jawa Tengah ini kan kabupaten kotanya lumayan ya, banyak, 35 kabupaten kota. Salah satu provinsi dengan kabupaten kota terbanyak Jawa Tengah. Jadi tantangan kedua, hal yang menarik kedua itu adalah bagaimana kita mengkoordinir teman-teman yang ada di kabupaten kota. Karena ternyata setiap wilayah karesidenan di Jawa Tengah itu karakteristiknya pun beda-beda juga. Jadi banyak hal yang dipelajari Mas, jadi ketua KNPI, termasuk di dalamnya bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan ini. Iya, saya juga KNPI loh Mbak. Iya, loh, Mas Farid juga KNPI. Mas Farid ternyata KNPI senior iya. saya. MPI juga saya. Kota Solo ya Oh sekarang? iya, Wah, dulu. Kalau sekarang ya Dewan kalau Pembina. ya biasanya ditaruh-taruh kayak gitulah. Kalau sekarang udah gara-gara rambut sih Mbak. Sebetulnya masih muda, cuman gara-gara rambut nggak ada dianggap tua. Nah ini berarti Mas Farid ada di tingkatan paling tingginya kita. Jadi kita harus minta nasihat terus kepada Mas Farid, kepada senior kita. Kepahaling ini, saya mewawancarai beliau karena beliau sebagai Ketua DPD KNPI Jawa Tengah. Artinya banyak hal menarik ya, mengolek, mengkoordinir potensi pemuda se-Jawa Tengah. Iya. Nah ini sekarang kalau tadi yang seneng, tapi yang seneng kurang satu Mbak. Apa tuh? Berarti keliling-keliling kulineran dong. Waduh, itu permasalahan selanjutnya. Karena sering keliling dan kulineran, jadinya berat badan 10 kg bertambah. Menaikkan mudah. Menurunkan luar biasa susah. Jadi nggak turun-turun sampai sekarang guys. Gitu. Lah itulah guys, muda jadi ketua, perempuan lagi. Wah, ini kalau masalah gender, kan KNPI saya lihat loh kalau rapat banyak cowoknya. Betul. Memimpin para cowok-cowok gitu susah nggak? Ya, susah nggak susah sih. Jadi tergantung sebetulnya yang aku pelajari juga senior. Jadi kalau misalnya di KNPI ini yang saya pelajari itu yang paling penting adalah gimana kita berkomunikasi. Jadi belajar bagaimana berkomunikasi yang baik, yang sesuai lah dengan apa lawan bicara kita.
Oh, Jadi kalau masalah berkomunikasi Mbak Sita pasti canggih lah ya guys ya. Karena apa? DPD RI, Ketua KNPI. Yang maksudkan komunikasi itu bagaimana among rasa ngomong orang, mempertemukan orang, menggabungkan potensi. Betul itu sekali. kalau kelasnya beliau, ya dah? menggabungkan ide-ide dan pendapat-pendapat yang bikin ribut setiap rapat. Yang kadang berbeda-beda dan ngeyelan. Nah, itu dia. Mbak, sebutkan satu nama secara cepat, siapa yang paling ngeyel? Itu rahasia perusahaan teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman ingin melihat bagaimana kondisi KNPI Jawa Tengah, bergabunglah dengan KNPI. Gagal saya jebak dengan pertanyaan cepat. Waduh, nantilah. Kita jangan putus asa ya guys ya. Kita jangan harus putus asa. lebih berusaha, lebih keras lagi. Maksudnya dengan pertanyaan menjebak? Pertanyaan menjebak. Iya. Mbak Sita, kita lihat generasi muda sekarang ini. Itu kan punya kemampuan yang digital yang baik, you know? Karena mereka langsung punya kapasitas yang menguasai multimedia, medianya bagus-bagusan lagi, buat pamer lagi kadang ya, flexing, menguasai multi platformnya juga banyak lah, ngerti macam-macam beda-beda, multitasking juga. Tapi dari dampak itu kan juga globalisasi informasi ini langsung masuk tanpa hambatan gitu. Nah, saya menemukan beberapa kasus yang menyangkut bagaimana kelompok tertentu atau pemuda itu terpapar tentang intoleransi, radikalisme, bahkan terorisme. Ada yang mereka belajar sendiri kok bisa membuat bom, kemudian praktek sendiri, itu kan terpapar. Menurut Mbak Sita nih, ini kan ancaman bagi keutuhan bangsa dan negara, nasionalisme ya, kita bicara serius guys, serius ini, benar pertanyaan saya. Pengalaman Mbak Sita dan juga pendapat pribadi Mbak Sita, pemuda ini harus bagaimana? Ya kita nggak bisa menampik ya, kalau sekarang ini kan memang keterbukaan informasi itu sangat amat luar biasa. Buka handphone sekali, Instagram, TikTok, itu kan semua dari mana-mana kita bisa akses informasi. Butuh apa-apa tinggal googling. Berita itu jadi tidak nggak bisa kita saring kan, tidak bisa kita saring. Tapi yang saya lihat ketika pemuda itu tidak punya kegiatan di luar, tidak punya komunitas, kemudian mereka ini mager gitu, ujung-ujungnya larinya ya udah apalagi handphone gitu, apapun handphone. Jadi memang di sini peran kegiatan luar, kegiatan sekolah, kegiatan luar itu memang sangat penting. Jadi berada di dalam satu komunitas yang sesuai, yang tepat, itu menjadi salah satu cara supaya anak-anak muda ini nggak kemudian larinya ke handphone dan mencari informasi-informasi, mengakses informasi yang tadi intoleransi, diskriminasi, terorisme itu, karena mereka sudah berada di komunitas yang tepat, yang bisa bertukar pikiran di situ, seperti itu. Jadi memang kegiatan berkumpul, berorganisasi ini menjadi salah satu cara. Saya nggak bilang cara utama ya, tapi ini adalah salah satu cara supaya kita bisa punya satu media, satu wadah untuk mengeluarkan pikiran kita, menyampaikan pendapat kita gitu. Jadi di garis bawah itu guys, ekosistem itu penting. Betul sekali, ekosistem itu sangat amat penting. Berada di lingkungan yang tepat yang bisa mendukung kita, itu pasti menjauhkan kita dari hal-hal yang kita khawatirkan tadi. Kalau kita nggak punya komunitas kan larinya, ya udahlah komen-komen aja kan. Iya. Ini Instagram, di Facebook, di julitin TikTok, orang, bullying orang, akhirnya dilaporkan polisi. Akhirnya nangis-nangis minta maaf, ya kan? Ya janganlah ya, harus menjadi generasi cerdas ya.
Iya, betul sekali. harus menjadi generasi cakap digital. Ya, sharing, ingat. saring dulu before sharing. Kan? Ya, saring dulu sebelum sharing, Sharing. gitu guys. Jadi kita itu walaupun kita mudah menyampaikan informasi, tetapi pikir dulu, saring Iya. dulu sebelum kita sharing. sharing. Karena jejak digital itu pasti nggak bisa dihapus. Digital personal profiling Ya. penting, Mbak. Penting sekali. Tapi kan kita bisa membuat nulis biodata, Mbak. Tapi kan zaman sekarang semua orang siapa yang nggak punya medsos? Iya. Kalau mau cari kerja, HRD-nya sekarang trackingnya lewat medsos. Trackingnya medsos. Iya, betul. Berarti kalau kita pernah ngomongin jelek itu mungkin dia tahu. Iya, ya mungkin dia tahu dan kemungkinan besar dia tahu. Jadi jejak digital tidak bisa hilang, guys. Jadi jangan Ingat posting. pesan Mbak Sita, perbaiki digital personal profiling. Yes, Karena betul jejak digital itu tidak bisa hilang. tidak bisa hilang. Nah, berarti mulai sekarang kita harus punya jejak digital yang baik. Betul. Karena sebagai profil. Begitu kira-kira. Betul. Oke, Ya. silakan Mbak Kasita kasih pesan-pesan kepada generasi muda pemirsa podcast kita. Teman-teman semua, anak-anak muda khususnya yang ada di Jawa Tengah, ayo jangan jadi komunitas mager. Jadi anak muda harus bisa bergerak, harus bisa berperan, harus bisa memberikan kontribusi minimal pada lingkungan sekitar kita. Jadi semangat terus, ingat rekam jejak digital tidak bisa hilang. Jadi daripada ngutek-ngutek di lingkungan digital, lebih baik di lingkungan nyata bisa berkontribusi secara positif. Keren, tepuk tangan. Terima kasih Mbak senior. Sita. Terima kasih, matur Terima kasih nuwun. banyak, Mas. Dadah.